Pernahkah kamu membenci seseorang hanya karena kamu tidak tahu bahwa dia mencintaimu dalam diam? Namanya Juminten. Seorang janda miskin yang dihina, diusir, dianggap pembawa sial. Tapi tak ada yang tahu, di balik tatapan tuanya yang penuh luka, tersembunyi satu nama yang ia jaga dengan segenap jiwa. Reni, anak kandungnya, yang kini menjadi perawat, tapi tak pernah tahu bahwa pasien yang ia rawat di detik-detik terakhir hidupnya adalah ibunya sendiri. Inilah kisah yang akan membuatmu bertanya, berapa banyak cinta yang sudah kita abaikan hanya karena ia datang dalam bentuk yang tak sempurna. Matahari pagi menyinari lembah kecil di pinggiran desa Pandanwangi. Di ujung desa, berdirilah sebuah rumah tua dari kayu jati yang mulai keropos. Disitulah Juminten tinggal sendiri. Sejak suaminya, Pak Karto, pergi meninggalkannya belasan tahun lalu, hidupnya sunyi. Bukan hanya dari tawa keluarga, tapi juga dari hangatnya perhatian. Juminten, yang dulunya dikenal sebagai perempuan ceria dan periang, kini lebih sering terlihat termenung di teras rumah, menatap jalanan desa sambil meremas-remas ujung selendangnya. Ia masih mengingat jelas saat Pak Karto pergi tanpa pamit, meninggalkan dirinya bersama anak perempuan mereka yang masih kecil, Reni. Bertahun-tahun ia membesarkan Reni sendirian dengan menjahit baju, menanak nasi upahan, dan kadang mencuci di rumah-rumah orang kaya. Reni kini telah dewasa dan merantau ke kota. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko bahan bangunan, dan meski tak bergelimang harta, ia selalu menyisihkan uang untuk mengirim pada ibunya. Tapi bagi Juminten, kesepian tak bisa dibayar dengan uang. Suatu siang yang terik, suara tetangga yang mengobrol di pinggir jalan menghentikan lamunan Juminten. Karto itu loh, mantan suaminya Mbok Juminten. Sekarang udah nikah lagi sama anak muda dari desa sebelah. Iya toh, katanya sih namanya Rani. Cantik, masih 25-an. Mbok Juminten pasti makin gigit jari tuh. Juminten mengerutkan dahi, tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa yang sulit dijelaskan, antara marah, terluka, dan hancur. Bukan karena ia masih mencintai Karto. Tidak, tapi karena harga dirinya sebagai perempuan seakan diinjak-injak. Malam itu, Juminten duduk sendirian di pojok dapur rumahnya yang remang-remang. Di depannya, secangkir kopi pahit tak tersentuh. Ia menggigit bibir, menahan gejolak di dadanya. Kurang ajar. Belasan tahun aku ditinggal. Dulu aku dimiskinkan, dihinakan. Sekarang dia hidup enak sama perempuan muda? Gumamnya sambil menggenggam cangkir hingga tangan bergetar. Beberapa hari berlalu, dan kabar itu semakin menyebar. Warga desa, yang dulunya menghormati Juminten sebagai perempuan tangguh, kini justru mempergunjingkannya. Setiap kali ia berjalan melewati warung atau pasar, ia merasa sorot mata yang sinis menusuk ke arah punggungnya. Sudah tua ditinggal, anaknya juga jarang pulang. Kasian. Celetuk seseorang yang tak sadar Juminten mendengar. Air mata Juminten menetes tanpa suara. Ia berjalan cepat pulang, menahan tangis yang mendesak dari dalam dada. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di tengah keheningan, bayangan masa lalu menghantui pikirannya. Ia teringat malam terakhir sebelum Karto pergi. Lelaki itu tak berkata sepatah kata pun. Hanya meninggalkan surat di atas meja makan. Surat pendek, tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan. Aku pergi, Ten. Maafkan aku. Kau terlalu kuat untuk ku bertahan. Kuat? Atau terlalu mandiri untuk dilukai? Juminten merasa hidupnya seperti dihukum karena ia tidak pernah menunjukkan kelemahan. Dunia seolah tak memberi ruang untuk perempuan tua yang kesepian, bahkan ketika ia telah memberi segalanya. Esok harinya, ia kembali duduk di bale-bale depan rumah. Angin sepoi membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Tapi hati Juminten panas. Ia memejamkan mata, dan dalam diamnya, ia mulai menaruh dendam. Kalau perempuan muda itu tidak ada, mungkin Karto akan mendapat balasannya. Dia harus tahu rasa. Mereka semua harus tahu rasa. Saat itu, belum ada rencana pasti di benaknya. Tapi bibit dendam sudah tumbuh. Dan seperti bara yang disulut angin,
luka hati yang lama terpendam itu mulai menyala. Malam menjelang, langit mendung tanpa bintang. Di dalam rumahnya, Juminten menyalakan pelita kecil. Cahaya temaram menari di dinding bambu, menemani wajah muram perempuan yang dulu penuh harapan. Ia membuka laci tua dan mengambil sesuatu, sebuah foto Reni waktu masih kecil, dan selembar kertas surat kabar yang berisi alamat seorang orang pintar yang dulu pernah disebut tetangganya. Namanya Rosso. "Kalau dunia sudah menertawakan aku, biar aku yang memilih jalanku sendiri," gumamnya lirih. Sementara dari kejauhan, suara burung hantu terdengar parau, seolah ikut menyanyikan kesedihan yang mendalam. Dan di saat itu, Juminten memutuskan bahwa ia akan mengambil langkah yang tidak bisa ia tarik kembali. Pagi-pagi sekali, kabut masih menyelimuti perbukitan kecil di sekitar desa Pandanwangi. Jalanan tanah becek karena hujan semalam, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Juminten melangkah pelan, menyusuri jalan setapak menuju dusun sebelah. Di tangannya ada kantong kecil berisi uang dan sebungkus sesajen sederhana, telur ayam kampung, kembang 7 rupa, dan sehelai kain putih. Ia mengenakan kerudung lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Meski tak banyak orang yang lewat pagi itu, Juminten tetap merasa perlu menyembunyikan identitasnya. Nama dukun Rosso memang tidak asing. Sudah lama ia mendengar kabar soal kesaktiannya, tapi baru kali ini benar-benar melangkah ke sana. "Assalamualaikum." Juminten berseru pelan saat tiba di rumah panggung yang dikelilingi pohon bambu rimbun. Tak lama, seorang lelaki tua membuka pintu. Wajahnya cekung, kulit legam, dan mata yang dalam seperti menyimpan rahasia malam. Ia menatap Juminten tanpa berkata apa-apa, lalu mempersilahkan masuk dengan gerakan tangan. Juminten masuk ragu-ragu. Bau dupa menyeruak begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu. Dinding-dinding rumah itu penuh dengan lukisan simbol aneh dan foto-foto orang yang dipajang diam-diam. Ia menelan ludah. Hatinya gamang, tapi dendam di dadanya lebih besar dari ketakutan yang merayap. "Aku tahu kau akan datang," suara Rosso serak, seperti angin yang menyelinap di balik dinding bambu. "Tak usah kau sebutkan semua, aku tahu isi hatimu." Juminten terkejut, tapi tetap diam. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menaruh bungkusan di hadapan dukun itu. Tangannya gemetar. "Apa kau sungguh ingin ini? Sekali jalan tak bisa mundur, kau tahu itu kan?" Pertanyaan itu menggantung. Dan disinilah konflik batin Juminten berpuncak. Ia tahu langkah ini salah, ia tahu Tuhan tak meridainya, tapi hatinya terlalu sakit. Ia merasa dunia tak pernah berpihak padanya. Ia sudah hidup lurus, ditinggalkan, dihina, dilupakan. Sekarang, ia ingin dunia membayar. "Ya," jawab Juminten akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku ingin perempuan itu, istri mudanya, merasakan luka yang sama. Aku ingin dia menderita." Rosso menatapnya dalam-dalam. Ia mengambil sehelai kertas dan arang, lalu menyuruh Juminten menuliskan nama. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Rani binti Sumarni." Dukun itu mengangguk, lalu berdiri, dan mengambil semacam kendi kecil dari rak bambu. Ia tak berkata banyak. Ritual dimulai dalam keheningan. Tak ada jeritan, tak ada asap pekat. Hanya bisikan-bisikan lirih yang tak dimengerti Juminten. Tapi ada satu hal yang terlupakan. Saat menyebut nama Juminten, dengan bibir gemetar karena dendam dan kegugupan, melafalkan nama dengan nada tercekat. Rani binti Sumarni. Tanpa sadar, lidahnya yang terbiasa menyebut nama Reni, anaknya, melenceng sepersekian detik sebelum diperbaiki. Tapi cukup bagi energi yang terpanggil untuk menangkap getaran batin yang tidak fokus. Dendam yang bercampur cinta. Nama yang tercampur emosi. Dan di dunia gaib, yang tertangkap bukan nama di kertas, tapi nama yang diucapkan dengan luka hati terdalam. Juminten tak tahu, tapi langit mendung yang tiba-tiba menutupi matahari pagi itu seolah menjadi pertanda. Setelah semua selesai, dukun Rosso hanya berkata, "Tunggu 7 hari. Kalau niatmu bulat, hasilnya akan datang." Juminten pulang dengan hati campur aduk. Ada rasa lega,
tapi juga nyeri di dada yang tak bisa dijelaskan. Malam harinya, ia duduk di ranjang, menatap langit-langit rumah yang gelap. Hatinya berisik. Ia membayangkan wajah Reni, anak perempuannya yang terakhir kali pulang setahun lalu. "Maaf, Nuk, ibu hanya ingin hidup tenang," bisiknya sambil memeluk foto anaknya. Ia tak tahu bahwa di tempat lain, pada saat yang hampir bersamaan, Reni tersentak dari tidurnya di kamar kos di kota, memegangi dada dan menangis tanpa sebab. 3 hari kemudian, Juminten mendapat kabar dari tetangganya yang baru pulang dari pasar kota. Embok, denger ya. Anakmu, si Reni, katanya masuk rumah sakit. Teman pasar tadi cerita lihat dia digotong masuk IGD. Juminten membeku. Anakku? Reni? Iya, tapi katanya bukan kecelakaan. Badannya panas tinggi, terus badannya lebam-lebam kayak kena racun. Dokternya bingung. Wajah Juminten mendadak pucat. Tangan yang menggenggam ujung jari kini lunglai. Ia terduduk di kursi rotan, napasnya tercekat. Astagfirullah, bisiknya pelan. Dunia seperti runtuh seketika. Apakah ini akibat dari langkah terlarangnya? Langit mendung menggantung rendah di atas desa Pandanwangi. Sejak kabar Reni masuk rumah sakit, tubuh Juminten serasa mati rasa. Ia tak lagi menyentuh makanan, hanya duduk di balai-balai depan rumah dengan tatapan kosong. Warga yang lewat hanya bisa berbisik, tak berani menegur langsung. Semuanya tahu, sesuatu sedang menggerogoti batin janda tua itu. Sore itu, kabar datang lebih jelas dari seorang tetangga yang baru pulang dari pasar kota. "Mbok, anakmu si Reni, katanya koma. Sudah 2 hari, nggak sadar-sadar. Dokternya bilang aneh, nggak ketemu penyakitnya." Ucapan itu seperti petir yang menyambar dada Juminten. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi air mata justru kering. Dunia di sekitarnya seolah hening. Bahkan desir angin pun tak terdengar. Malam itu, Juminten menyalakan pelita kecil di kamarnya. Ia duduk memeluk foto Reni. Wajah putrinya tersenyum dalam bingkai kusam yang selalu diletakkan di meja rias tua. Tubuhnya menggigil. Ia mulai menyadari, sesuatu telah salah. "Reni, bukan kamu yang ibu tuju. Astagfirullah, ya Allah." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi gemanya memekakkan hati sendiri. Ia mencoba mengingat lagi dengan pasti saat berada di rumah dukun Roso. Ia mencoba mengulang momen ketika ia menyebut nama. Dan kini ia sadar, lidahnya telah terpeleset, dendamnya telah buta, dan kini darah dagingnya sendiri menjadi korban. Pagi berikutnya, Juminten memberanikan diri pergi ke kota, menumpang mobil sayur milik tetangganya. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menggenggam ujung jariknya erat, menahan air mata yang tak sanggup lagi ia keluarkan. Sesampainya di rumah sakit, ia disambut perawat dengan tatapan iba. "Ibu pasien Reni, ya? Dia masih belum sadar, Bu. Tapi tekanan darahnya mulai turun drastis. Kami juga bingung, hasil labnya bersih semua." Juminten mengangguk pelan. Ia melangkah masuk ke ruang perawatan. Reni terbaring pucat di ranjang, tubuhnya dipenuhi selang infus dan alat monitor. Napasnya tersengal pelan, seperti daun yang ditiup angin terakhir di musim kemarau. Juminten menghampiri, tangannya gemetar saat menyentuh kening anaknya. "Reni, anakku, ibu ini. Ibu yang menyebabkan semua ini." Tangisnya meledak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menahan segalanya sendiri, Juminten menangis keras, menumpahkan seluruh luka, penyesalan, dan dosa yang terkubur dalam-dalam. Perawat yang mengintip dari pintu hanya bisa menggeleng, menahan haru. Tak satu pun tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam batin janda tua itu. Malam harinya, Juminten tak pulang. Ia tidur di kursi tunggu rumah sakit, matanya sembab. Dalam tidurnya yang tidak lelap, ia bermimpi. Ia melihat Reni kecil berlari-lari di pematang sawah, tertawa ceria sambil membawa layangan. Tapi tiba-tiba, langit menjadi gelap. Layangan itu jatuh dan berubah menjadi asap hitam, lalu menyelimuti Reni hingga ia menghilang. Juminten terbangun dengan jeritan, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia menggenggam tas kain kecil yang ia bawa. Di dalamnya,
masih ada selembar kertas yang ia pakai saat menemui dukun Rosso. Ia sadar, waktu tak banyak. Dan ia tahu, satu-satunya cara menyelamatkan anaknya adalah membatalkan kutukan itu, meski harus menanggung akibatnya sendiri. Keesokan paginya, Juminten kembali ke rumah dukun Rosso. Dengan langkah cepat meski kaki lemas, ia mengetuk pintu kayu itu. "Rosso, buka, aku mau bicara." Pintu dibuka perlahan. Dukun Rosso menatapnya dengan pandangan dingin. "Apa kau datang untuk berterima kasih?" tanyanya datar. "Tidak," suara Juminten gemetar tapi tegas. "Aku datang karena kau salah." Dukun itu mengerutkan kening. "Salah? Yang kena bukan orang yang kumaksud. Yang kena anakku sendiri." Rosso terdiam. Hening. Lalu ia tertawa pelan. Suara tawa itu lirih tapi mengguncang jiwa. "Kau sendiri yang menyebut namanya. Dunia gaib hanya mengikuti getaran batinmu, bukan sekadar tulisanmu. Yang paling kuat dari mulutmu itulah yang tertangkap." Juminten lemas. "Tolong batalkan. Aku mohon. Ambil nyawaku kalau perlu, asal anakku selamat." Dukun itu mendekat. Matanya merah. "Membatalkan, tak ada yang bisa ditarik kembali tanpa tumbal pengganti." Dingin mulai menyusup ke dalam tubuh Juminten, meski matahari sudah mulai condong ke barat. Di hadapannya, dukun Rosso duduk bersila di depan tungku yang mengeluarkan asap tipis. Rumah itu lebih pengap dari biasanya. Bau kemenyan menyengat. Dan untuk pertama kalinya, Juminten merasa sesak tak hanya di dada, tapi juga dalam jiwanya. "Ambil nyawaku. Asal anakku hidup," katanya lirih namun mantap. Dukun Rosso hanya tertawa kecil, suaranya serak, tak sepenuhnya manusiawi. "Bukan aku yang menentukan harga, tapi sudah ada pintu yang kau buka, Juminten. Dan pintu itu tidak pernah menerima pengembalian barang." Juminten terdiam. Tangannya menggenggam keras kain jariknya yang lusuh. Aku rela jadi tumbal." Rosso memejamkan mata sejenak, lalu mengambil kendi kecil dari balik rak bambu. Ia menuang air ke sebuah mangkuk tanah liat, mencelupkan jari, dan menggambar simbol aneh di lantai bambu. Ini bukan soal rela atau tidak, tapi tentang luka yang tak bisa dicabut hanya dengan tangisan. Dukun itu lalu mengambil segenggam abu dan meletakkannya ke tangan Juminten. "Letakkan ini di bawah bantal anakmu malam ini. Tapi ingat, setelah itu, kau tidak boleh menoleh ke belakang." "Apa maksudmu?" "Kau akan kehilangan segalanya. Nama, wajah, bahkan suara yang kau kenal sebagai milikmu sendiri, tapi anakmu akan hidup." Juminten terdiam. Air mata mulai jatuh. Tapi kali ini tak bisa ia tahan. Ia tahu, tak ada jaminan yang ia pegang, tapi hanya itulah harapan terakhirnya. Malam itu, Juminten pulang ke kota dengan mata bengkak dan tubuh lelah. Ia menunggu hingga perawat meninggalkan ruangan sebelum masuk ke kamar Reni. Anak gadisnya masih terbaring diam, napas lemah, namun monitor di samping tempat tidur masih menunjukkan denyut jantung. "Reni, ibu di sini, Nduk. Ibu mohon maaf." Tangannya gemetar saat menyelipkan abu dari dukun itu ke bawah bantal Reni. Ia menatap wajah anaknya lama-lama, seperti ingin menghafal setiap lekuknya sebelum semuanya lenyap. Ia berlutut di samping ranjang. "Kalau ini harga dari kebodohan ibu terima. Asal kamu bisa hidup, Nduk. Asal kamu bisa tersenyum lagi." Ia menangis tanpa suara, menggigit bibirnya sampai berdarah demi tak membuat keributan di rumah sakit. Hati Juminten seperti dicabik dari dalam. Lalu, jam 2 pagi dini hari, Reni mengerang pelan. Matanya perlahan terbuka. Perawat yang melihat langsung panik, memanggil dokter. "Pasien sadar, dia sadar." Juminten yang duduk di kursi, mendadak berdiri dengan tubuh limbung. Matanya berkaca-kaca. Ia berjalan cepat mendekati ranjang, menatap putrinya. "Reni, Nduk, kamu sadar, Le?" Tapi Reni hanya menatap heran. Matanya bingung, lalu ia berkata pelan. "Maaf, ibu siapa?" Darah Juminten seperti berhenti mengalir. "Reni, ini ibu Nduk." Reni menggeleng pelan, wajahnya masih lemah. "Maaf,
Saya tidak kenal. Perawat, ini siapa ya? Perawat masuk menenangkan Reni. Dokter memeriksa dan mengatakan bahwa pasien mengalami semacam trauma atau disorientasi akibat koma panjang. Tapi Juminten tahu, bukan hanya Reni yang kehilangan ingatan, tapi dirinya sendiri sudah mulai menghilang. Beberapa hari kemudian, Juminten kembali ke desanya. Tapi tidak ada satupun warga yang menyapanya. Bahkan tetangga sebelah rumah hanya menatap kosong saat melihatnya lewat. "Permisi Bu Lurah," katanya saat mencoba menyapa. Tapi Bu Lurah hanya menutup pintu pelan tanpa menjawab. Ia berdiri kaku di depan rumahnya sendiri. Nama Juminten sudah tak dikenal lagi di kampung. Seperti debu yang hilang ditelan angin. Ia masuk ke dalam rumah. Semua masih seperti biasa, tapi dingin. Hampa. Tak ada suara ayam, tak ada suara radio yang dulu sering menemaninya. Ia membuka laci, mencari surat-surat penting. Tapi semua dokumen atas namanya hilang. Tak ada akta lahir, tak ada KTP, tak ada foto lama. Seolah ia memang tak pernah hidup di dunia ini. Sudah 2 minggu sejak Juminten kembali dari rumah sakit. 2 minggu pula ia menjalani hidup sebagai orang asing di kampung halamannya sendiri. Tak ada yang menyapanya di warung, tak ada yang membukakan pintu ketika ia mengetuk rumah tetangga. Bahkan Pak RT pun mengusirnya dengan wajah ketakutan saat ia mencoba minta air. "Maaf, Bu, Ibu siapa ya? Saya belum pernah lihat Ibu di kampung ini." Juminten hanya diam, matanya kosong. Ia duduk di batu di depan rumah yang dulu pernah ia tinggali, kini dihuni sepasang suami istri muda. Rumah ini, rumah saya, tapi orang-orang hanya menganggapnya gelandangan yang hilang akal. Beberapa anak kecil menertawakannya diam-diam. Ada pula yang melempar batu kecil dari kejauhan, memanggilnya nenek hantu. Hari-hari berikutnya, Juminten tinggal di gubuk kosong di pinggir kebun bambu. Atapnya bocor, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk. Ia tidur beralaskan tikar tua, makan dari sisa-sisa pemberian orang baik hati di pasar. Tapi Juminten tidak mengeluh. Setiap pagi ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Asal Reni bisa hidup, Ibu rela tak dikenal. Asal kamu bisa menikah, punya anak dan bahagia. Biarlah Ibu jadi angin saja." Air matanya sering jatuh sendiri saat malam, saat suara jangkrik jadi satu-satunya teman. Tapi ia tak pernah menyalahkan siapa-siapa lagi. Ia tahu, ini semua adalah harga dari dendam buta yang pernah ia pelihara. Suatu sore, saat ia sedang duduk di tepi jalan dekat sekolah, sebuah mobil berhenti. Seorang gadis muda turun, mengenakan seragam kerja klinik. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya bersih dan anggun. Itu Reni. Tapi Reni tak mengenalnya. Bahkan menatap pun tidak. Ia hanya memegang tasnya erat, sedikit takut, saat melihat seorang nenek tua lusuh duduk menatapnya lama. "Permisi Bu, saya buru-buru." Juminten tersenyum kecil, meski hatinya perih. "Namamu Reni, Yanduk?" Gadis itu mengerutkan dahi. "Iya, kok Ibu tahu?" "Ah, Ibu cuma menebak, soalnya wajahmu mirip seseorang yang pernah Ibu kenal dulu." Reni tersenyum sopan. "Oh begitu. Ya sudah ya Bu, saya pamit." Mobil melaju kembali, dan Juminten menatapnya lama-lama sampai mobil itu hilang di ujung tikungan. "Selamat jalan, Enduk. Ibu bangga padamu meski kamu tak tahu siapa Ibu." Malam itu Juminten sakit. Demam tinggi. Tapi tak ada yang tahu, tak ada yang datang. Ia hanya menggigil sendirian di gubuk bambu. Dalam keheningan, ia berdoa pelan. "Ya Allah, aku ini memang pendosa. Aku sudah menyakiti anakku sendiri demi sakit hati yang tak jelas arah. Tapi kalau boleh, jangan ambil nyawaku dulu. Aku ingin lihat Reni tersenyum, sekali lagi saja, meski dari jauh." Pagi harinya, seorang pemuda kurir menemukan Juminten tergeletak di tepi jalan. Ia membawanya ke klinik desa, dan takdir mempertemukan kembali Reni dengan wanita tua itu. Kali ini di ranjang pasien. Reni memeriksa kondisi sang nenek, lalu berkata, "Bu, Ibu sadar?" Perlahan Juminten membuka mata. Lemah, tapi ia masih bisa tersenyum. "Reni, kamu di sini ya?"
Reni terkejut. Loh, kok ibu tahu nama saya lagi? Juminten hanya menatapnya penuh kasih, tapi tak menjawab. Ia tahu waktu tinggal sebentar lagi. Tangannya perlahan menggenggam tangan Reni, dingin dan rapuh seperti ranting musim kemarau. Terima kasih sudah. Tumbuh jadi anak baik. Ibu bangga. Air mata Reni menetes tanpa sebab. Ia sendiri bingung, kenapa hatinya terasa berat melihat nenek itu terbaring sekarat. Ada sesuatu dalam tatapan wanita tua itu, yang seperti pernah ia kenal jauh di dalam hati. Mendung menggantung di atas langit desa pagi itu. Tidak ada suara burung, hanya suara angin yang menderu pelan di sela pepohonan bambu. Juminten telah tiada. Jenazahnya terbujur kaku di ruang jenazah klinik kecil desa itu. Hanya ditutupi kain putih tipis. Tak ada sanak keluarga, tak ada identitas. Ia datang tanpa nama, dan kini pergi tetap tanpa nama. Reni berdiri di depan jenazah itu, tubuhnya kaku, tapi hatinya gelisah. Matanya masih basah sejak malam tadi. Ia tidak tahu kenapa, tapi kematian wanita tua itu meninggalkan lubang besar di hatinya. Dok, wanita ini nggak ada identitas sama sekali? Tanyanya pelan pada dokter kepala. Nggak ada, Reni. Nggak bawa KTP, nggak ada yang kenal. Warga sekitar bilang dia cuma gelandangan yang tinggal di gubuk kosong dekat kebun bambu. Tapi, kenapa hati saya sakit sekali ya, Dok? Dokter hanya menepuk pelan bahu Reni. Mungkin karena kamu manusia, Ren. Dan wanita itu mungkin pernah mencintai seseorang begitu dalam, sampai tak peduli kalau akhirnya dilupakan dunia. Beberapa hari berlalu, tapi bayangan wajah wanita tua itu tak pernah hilang dari benak Reni. Ia teringat kembali akan mimpinya beberapa bulan lalu. Seorang wanita tua yang memanggil-manggil namanya, menangis dan berkata, "Maafkan ibu, Nduk." Saat itu ia kira hanya bunga tidur, tapi kini semua terasa nyata. Reni memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke tempat Juminten ditemukan, gubuk reyot di tepi kebun bambu. Ia masuk perlahan, menahan napas. Gubuk itu kosong, tapi ada sebuah kaleng roti bekas di sudut ruangan. Reni membukanya. Isinya sepucuk surat lusuh. Foto seorang anak kecil perempuan bersama wanita muda berhijab, dan sebuah ikat rambut kecil berwarna ungu. Reni membuka surat itu. Tulisan tangan di kertas itu goyah, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Isi surat. Untuk anakku Reni, maafkan ibu yang pernah menjadi buta oleh amarah. Maafkan ibu yang menanam luka di tanah yang seharusnya jadi ladang cinta. Ibu pernah salah, teramat salah. Dan kini, ibu tahu cinta tak perlu dikenal untuk terus hidup. Namaku mungkin kau lupakan, tapi aku pernah menjadi ibumu. Dan itu sudah cukup untuk membuat hidup ini berarti. Reni tak bisa menahan air matanya. Surat itu terjatuh dari tangannya. Ibu? Ia menatap foto itu lama-lama. Itu wajahnya. Ia masih kecil. Dan wanita di sampingnya. Itu ibu. Itu ibuku. Reni bersimpuh di lantai tanah gubuk reyot itu. Ia menangis terseduh, menjerit lirih, memeluk foto lusuh itu seakan mencoba menembus waktu yang telah hilang. Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa ibu pergi sebelum aku bisa memanggilmu lagi? Angin sore meniup lembut masuk lewat celah bambu. Surat itu melayang ke lantai, perlahan, seolah menghapus penyesalan Reni. Tapi tak mampu menghapus luka yang sudah terlalu dalam. Hujan mengguyur deras siang itu. Langit seperti ikut berkabung. Tapi Reni tetap berdiri, payung di tangan kirinya, surat lusuh di tangan kanan. Kakinya gemetar di depan pemakaman umum desa, mencari sebuah makam tanpa nama. Yang ia tahu disitulah ibunya yang hilang dari hidupnya dikuburkan. Pak, permisi, boleh saya lihat catatan pemakaman minggu lalu? Reni bertanya kepada juru kunci makam yang sudah tua dan sedikit pikun. Pak Karyo sang juru kunci hanya mengangguk pelan. Ia menunjuk ke sebuah batu nisan yang tak tertulis apapun, hanya gundukan tanah basah dan taburan bunga kering yang mulai menghitam. Yang ini, Mbak, gelandangan tua. Nggak ada yang kenal. Saya cuma nulis perempuan tak dikenal di buku pemakaman. Reni berlutut perlahan. Air matanya jatuh membasahi tanah. Bu, akhirnya aku menemukan ibu.
Ia menyentuh tanah itu dengan kedua tangannya. Tak ada foto, tak ada nama, tak ada doa. Hanya diam. Tapi bagi Reni, di situ suara ibunya paling keras terdengar. Keesokan harinya Reni datang kembali. Kali ini membawa papan kayu kecil dan alat ukir. Ia duduk di depan makam itu selama berjam-jam. Pelan-pelan ia mengukir dengan tangannya sendiri. Juminten seorang ibu yang pernah terlupakan, tapi tak pernah berhenti mencintai. Selesai mengukir, ia menggali sedikit tanah di sisi batu nisan dan meletakkan foto lama. Dirinya kecil bersama Juminten muda. "Ibu, aku terlambat, tapi biarlah dunia tahu bahwa kau pernah hidup dan mencintaiku dengan cara yang tak bisa ku mengerti saat itu." Reni kemudian mengurus legalitas makam Juminten. Ia melapor ke kelurahan, membawa bukti, termasuk surat tulisan tangan yang ditemukan di gubuk bambu. Tapi prosesnya tidak mudah. "Bu, identitas almarhum tidak tercatat. Sulit untuk dibuatkan akta kematian resmi," kata petugas kelurahan. Namun Reni tak menyerah. Ia membawa surat itu ke media lokal, lalu membuat unggahan viral di media sosial, menceritakan kisah ibunya. Seorang janda yang pernah disesatkan dendam, namun akhirnya menebus semuanya dengan nyawanya sendiri. Postingannya meledak. Orang-orang mulai mengenali nama Juminten. Warga desa pun mulai merasa bersalah. Mereka ingat, pernah ada seorang wanita tua yang mereka abaikan, mereka hina, mereka lupakan. Padahal wanita itu sedang menebus dosa dengan kesunyian. Pak RT, Bu Lurah, bahkan ibu-ibu pengajian yang dulu pernah mencibir, kini datang ke makam itu. Menangis, "Kami salah, kami semua salah." Hari Jumat itu, Reni mengadakan tahlilan kecil. Tak banyak yang datang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ibunya tidak lagi sendiri. Ia membagikan makanan, membaca doa, dan menaburkan bunga. "Ibu, semoga tenang di sana. Aku akan hidup untuk membalas cinta ibu. Meski aku baru menyadarinya setelah ibu pergi." Malam harinya, Reni bermimpi. Ia kembali kecil, duduk di pangkuan ibunya, dibelai rambutnya. Wajah Juminten muda tersenyum hangat. "Maafkan Ibu Yanduk. Ibu bukan ibu yang sempurna, tapi ibu selalu mencintaimu, meski diam-diam." Ketika Reni membuka mata, air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena duka, melainkan karena cinta yang akhirnya ia mengerti. Meski sudah tak sempat ia balas dengan pelukan. Sudah 6 bulan berlalu sejak kepergian Juminten. Makam yang dulunya tanpa nama itu kini berdiri sederhana, namun indah. Papan kayu yang dulu ditulis tangan, kini diganti batu nisan marmer kecil bertuliskan Juminten. Ibu yang tulus mencinta dalam diam. Reni tak lagi seperti dulu. Ia masih bekerja di klinik, tapi kini di waktu luangnya ia melakukan hal-hal yang dulu tak pernah ia pikirkan. Mengantar makanan ke rumah jompo, mengobati lansia yang terlantar tanpa bayaran, mencatat nama-nama mereka, bertanya kisah hidup mereka satu persatu. Siapa tahu di antara mereka ada lagi seorang ibu yang sedang menunggu anaknya yang tak kunjung datang. Teman-teman kerjanya heran. "Ren, kamu kenapa sekarang sering nangis pas ngobrol sama pasien tua?" "Nggak apa-apa. Aku cuman ingat, ada satu orang yang pernah aku cuekin. Padahal dia pernah jadi segalanya buatku." Suatu hari, Reni datang ke sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Ia bertemu kepala sekolah, meminta izin memberi donasi beasiswa tahunan atas nama almarhumah ibunya. "Saya ingin setiap tahun ada anak perempuan dari keluarga tidak mampu yang bisa tetap sekolah. Dan beasiswanya saya beri nama, Beasiswa Juminten." Kepala sekolah menatap Reni lama, lalu menangis. "Terima kasih Bu Reni, semoga almarhumah ibu-ibu ditempatkan di sisinya." Pada malam peringatan 100 hari wafat Juminten, Reni membuat pengajian kecil di musala desa. Kali ini yang datang bukan hanya warga biasa, tapi juga orang-orang yang dulu pernah menjauhi dan menyakiti ibunya. Bu RT sampai menangis terseduh saat membaca surat Yasin. "Kami dulu salah. Kami hanya lihat penampilan Bu Juminten yang lusuh. Kami tak tahu hatinya seputih itu." Reni berdiri setelah pengajian usai.
Matanya sembab, tapi senyumnya tenang. Ibu saya mungkin sudah tiada, tapi kasih sayangnya tidak. Saya di sini untuk terus membawa cinta itu kemanapun saya melangkah. Meski hanya setetes, saya ingin menebus yang tak sempat saya ucap. Malam harinya, Reni duduk sendiri di samping makam ibunya. Ia membawa lampion kertas, menyalakannya, dan menuliskan kata-kata. "Ibu, terima kasih sudah mencintaiku, bahkan saat aku membencimu. Aku akan hidup untuk mencintai orang lain, sebagaimana ibu dulu mencintaiku dalam diam." Ia melepaskan lampion itu ke langit malam. Perlahan terbang naik, membawa pesan yang tak pernah sempat terucap. Langit cerah, tak ada angin. Tapi seolah semesta ikut mengantar lampion itu dengan lembut, seperti pelukan yang tak terlihat. Cinta seorang ibu itu tak pernah mati. Ia mungkin terlupakan, terabaikan, atau bahkan terbuang. Tapi ia tak pernah pergi. Ia hanya menunggu sampai anaknya kembali, meski hanya dengan air mata. Kadang, kita baru menyadari betapa besarnya cinta seorang ibu. Justru saat ia telah tiada. Juminten mungkin hanya seorang janda tua yang dunia lupakan. Tapi cintanya bertahan, bahkan saat namanya terhapus dari ingatan anaknya sendiri. Kita sering mencari kasih di tempat yang terang. Padahal cinta sejati kadang hadir dalam kesunyian, dalam diam, dalam bentuk yang tak pernah kita hargai. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar mencintai. Selagi mereka masih ada, peluklah mereka. Hargai setiap pengorbanan yang tak pernah mereka ucapkan. Karena ketika waktu tak lagi memberi kesempatan, hanya penyesalan yang tertinggal, dan cinta yang tak sempat dibalas, akan jadi luka yang tak pernah sembuh. Bayangkan jika cinta yang bertepuk sebelah tangan berubah jadi dendam, dan dendam itu dipelihara dengan ilmu hitam. Itulah kisah Andi, seorang pemuda yang terlalu mencintai, hingga rela mengirim santet demi memiliki. Tapi ia lupa bahwa tak semua hati bisa dipaksa dan tak semua ilmu bisa dikendalikan. Di sebuah desa di lereng pegunungan Jawa Timur, udara senja berhembus lembut, membawa bau tanah basah yang khas setelah hujan ringan turun sore tadi. Di warung sederhana milik Bu Surti yang selalu ramai menjelang maghrib, seorang pemuda duduk memperhatikan dari kejauhan. Matanya tajam namun penuh ragu. Pemuda itu Andi, 29 tahun, tubuhnya tegap, kulit legam terbakar matahari. Ia bukan orang yang mudah jatuh hati, namun sekali jatuh, segalanya bisa berubah jadi gila. Perhatian Andi tertuju pada sosok perempuan muda yang sedang membeli beras dan teh celup. Cynthia namanya. Rambutnya selalu tertutup rapi oleh kerudung, sikapnya halus, dan senyumnya tak pernah berlebihan. Di mata Andi, dia bukan sekadar cantik, tapi bersinar dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aura yang membuatnya tak bisa tidur selama 2 minggu terakhir. Andi telah menyusun rencana. Ia akan datang ke rumah Cynthia malam ini. Bukan untuk basa-basi, tapi menyampaikan perasaan yang telah lama dipendam. Ia percaya, laki-laki sejati harus berani mengambil langkah. Malam itu ditemani angin yang berembus lembut dan suara jangkrik, Andi melangkah ke rumah keluarga Cynthia. Rumah kayu dengan halaman bersih, dihiasi pot-pot bunga lidah mertua dan melati. Ia disambut oleh Cynthia sendiri, dengan ayahnya yang duduk di kursi bambu, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Andi gugup, tapi ia tetap maju. "Saya Andi, Pak, tinggal di RT 3. Saya datang untuk menyampaikan niat baik. Saya ingin melamar Cynthia." Ayah Cynthia menutup mushafnya, menatap Andi dengan mata tenang tapi dalam. Cynthia, yang duduk di samping ibunya, menunduk dalam diam. "Maaf nak," kata sang ayah akhirnya. Cynthia sudah punya pilihan. Dia juga ingin menuntaskan hafalan Qur'annya dulu. "Kami tidak ingin menjalin hubungan kecuali yang serius dan sesuai ridha Allah." Andi kaget. Ia pikir dengan keberanian dan niat baik, setidaknya akan diberi harapan. Tapi tidak. Jawaban itu jelas. Penolakan yang halus, namun tegas. Andi menunduk, mencoba menahan bara dalam dadanya.
Ia mengangguk, berpamitan sopan, dan melangkah pulang dengan dada bergemuruh. Tapi di dalam hatinya sesuatu mulai berubah. Cinta yang tulus berubah menjadi luka, dan luka itu menjadi obsesi. Di rumah kayu tua peninggalan orang tua, Andi duduk di ruang tengah sambil mengisap rokok dalam-dalam. Di seberangnya, duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang yang disanggul seadanya. Kakeknya sendiri, dikenal masyarakat desa dulu sebagai Ki Resmo, dukun sakti yang kini telah lama meninggalkan dunia mistik. "Dik, aku minta tolong, Ke." Suara Andi nyaris bergetar. "Tolong bantu aku. Aku cinta mati sama Cynthia, tapi dia nolak. Aku tahu, hanya kakek yang bisa bantu." Ki Resmo menghela napas panjang. Mata tuanya menatap cucunya lekat-lekat. "Cinta itu nggak bisa dipaksa, Le," ucapnya pelan. "Kalau dia bukan jodohmu, mau kamu panggil 1000 jin pun, hati itu nggak akan bisa kamu genggam." "Tapi, Ke," Andi menahan amarah. "Aku tahu dia juga ada rasa. Aku cuma butuh bantuan kakek. Sedikit saja. Ilmu pemikat. Biar dia nurut. Biar dia bisa lihat aku ini serius." Ki Resmo bangkit perlahan. Tubuhnya masih tegak meski usia menua. Ia berjalan menuju lemari tua dan membuka lacinya. Di dalamnya masih tersimpan jimat-jimat lama, kain kafan sisa ritual, dan botol kecil berisi minyak hitam. "Aku sudah pensiun dari itu semua, Le," gumamnya. "Dulu, aku sudah berdosa terlalu banyak. Sekarang aku cuma mau hidup tenang, berdoa, mati dalam damai." Andi berdiri, matanya merah. "Kakek bilang cinta itu nggak bisa dipaksa. Tapi kalau aku nggak bisa dapetin Cynthia, hidupku nggak ada artinya. Kalau kakek nggak mau bantu, aku cari dukun lain. Banyak kok di luar sana." Teriakan Andi menggetarkan rumah malam itu. Angin tiba-tiba berhenti. Lampu minyak bergoyang pelan meski tak ada hembusan. Ki Resmo menatap cucunya. Dalam diam, dalam hatinya ia tahu. Sekali pintu itu dibuka kembali, bayangan-bayangan lama akan bangkit. Tapi ia juga tahu, darahnya mengalir di tubuh Andi. Dan dendam anak muda jauh lebih liar daripada ilmu hitam itu sendiri. Di kejauhan, malam kembali sunyi. Tapi tanah mulai bergemuruh perlahan. Sesuatu telah digerakkan. Dan malam itu, satu kutukan pun mulai bangkit dari tidur panjangnya. Cinta adalah anugerah. Tapi jika dipaksa menjadi milik, ia berubah jadi bencana. Tidak semua penolakan adalah kehinaan, kadang itu bentuk perlindungan dari Tuhan. Hujan turun deras malam itu. Langit tampak kelam seperti menyimpan amarah yang tak terucap. Angin menerobos celah-celah genteng rumah Ki Resmo, menciptakan suara yang menyerupai desis ular. Di ruang dapur belakang, lampu minyak menyala temaram, dan di hadapannya duduk dua sosok, Ki Resmo dan cucunya, Andi. Kakek tua itu akhirnya menyerah. Bukan karena ia yakin ini keputusan tepat, tapi karena hatinya telah goyah. Mungkin ia terlalu sayang pada Andi. Atau mungkin ia hanya sedang lelah melawan arus darah warisan leluhurnya sendiri. "Aku akan bantu, tapi dengan satu syarat," ucap Ki Resmo datar. "Syarat apa, Ke?" "Setelah ini selesai, kamu harus berhenti. Jangan minta lagi. Dan kamu jangan pernah menyesali akibatnya." Andi mengangguk cepat, seperti anak kecil yang diberi mainan setelah lama merengek. Ia tak peduli soal syarat. Yang penting, Cynthia akan menjadi miliknya. Ritual dilakukan di dapur belakang, tempat yang konon menjadi pusat energi dalam rumah Ki Resmo. Di atas lantai tanah yang masih lembab karena rembesan hujan, digelar tikar pandan tua, dan di atasnya diletakkan sesajen. Bunga 7 rupa, dupa, kain putih, sehelai rambut panjang milik Cynthia yang diam-diam dicuri Andi saat ia melewati kursi yang pernah diduduki Cynthia di warung Bu Surti. Ki Resmo duduk bersila, membuka kemejanya dan mengenakan kain hitam lusuh. Ia mencoretkan arang hitam di kedua pipi dan dada, seperti simbol pembuka jalur gaib. Mantra pun dilantunkan. Bahasanya bukan bahasa manusia biasa. Lidah Ki Resmo bergetar, matanya terpejam, dan tubuhnya berguncang seperti dihempas angin halus dari dimensi lain. Asap dupa makin tebal, membentuk seperti bayangan perempuan di pojok ruangan.
Boneka kecil berbentuk perempuan, terbuat dari kain kafan dan kapas, ditempelkan rambut Cynthia di bagian kepala. Kemudian diteteskan minyak wangi beraroma melati yang menusuk hidung. Di dada boneka itu, nama Cynthia binti Mahmud ditulis dengan darah ayam hitam yang dikorbankan sore tadi. Andi hanya menatap dari sudut ruangan, tubuhnya tegang, tangan berkeringat. Ia tak sepenuhnya tahu apa yang terjadi, tapi ia percaya ini akan berhasil. Mulai malam ini, kata Ki Resmo sambil menancapkan jarum ke bagian jantung boneka. Cintanya akan tumbuh seperti akar yang mencari air. Ia akan memimpikanmu, ia akan mencarimu. Tapi ingat, jangan kau campuri dengan nafsu, atau dia bisa hancur. Andi mengangguk. Matanya berbinar. 3 malam berikutnya, Andi mulai mengalami mimpi yang aneh. Di mimpinya, Cynthia muncul di tengah kebun bunga melati, mengenakan kebaya putih, tersenyum lembut, dan memanggil namanya. Setiap kali Andi mencoba mendekat, tanah di sekelilingnya seperti tenggelam dalam lumpur hitam, dan suara tawa perempuan menggema dari segala arah. Pagi-pagi ia bangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, ia justru merasa senang. Ia yakin, mantra itu bekerja. Namun, kenyataan berkata lain. Saat ia kembali bertemu Cynthia di warung Bu Surti, harapannya sirna. Cynthia justru terlihat semakin menjauh. Wajahnya menegang, bahkan seperti merasa risih berada di dekat Andi. Ia buru-buru pergi begitu Andi datang, tak seperti biasanya yang masih sempat menyapa meski singkat. Dan lebih buruk lagi, kabar-kabar mulai menyebar di desa. Konon, Cynthia kerap merasakan tubuhnya panas dingin, sering pusing tanpa sebab, dan yang paling mengerikan, ia beberapa kali seperti melihat bayangan hitam di cermin kamar mandi. Ayahnya Pak Mahmud mulai curiga. Malam itu Pak Mahmud duduk sendirian di ruang sholatnya, meresapi bacaan zikir. Matanya perlahan terpejam, hatinya meminta petunjuk. Dan di tengah keheningan, ia seperti melihat wajah putrinya di balik tirai, dikelilingi aura kelam yang bergerak dari arah barat rumah. Ia menghela napas, ingatannya kembali ke masa lalu. Dulu ia dikenal sebagai Ki Mahmud Wening, dukun yang konon bisa mengirim angin sakti hanya dengan bacaan mantra satu napas. Tapi hidup telah membawanya ke titik pertobatan, dan sejak itulah ia menutup semua jalur dunia gaibnya, kecuali yang digunakan untuk perlindungan dan pengobatan. Ada yang main ilmu, gumamnya pelan, dan sepertinya arah datangnya sudah mulai jelas. Di sisi lain, Cynthia mulai merasa tubuhnya tidak karuan. Setiap selesai salat, ia merasa dadanya sesak, seperti ada duri di dalam paru-paru. Ia tak mau membuat keluarganya panik, tapi suatu malam, tepat setelah selesai salat Isya, ia memuntahkan sesuatu yang mengejutkan.